tanya, bagaimana? Apa pernah panjenengan didhawuhi Habib? Pernah Kiai. Lho, anggere Kiai kok mesti ngomong gitu. Berarti kan kalau memang benar-benar dia Rasul, mencemarkan nama baik Kanjeng Nabi itu. Apalagi nyampe setelah diteliti, jebul-jebul Ubaidillah tidak putranya Sayyid Ahmad. Ini artinya ada penipuan. Kalau ada penipuan, siapapun orang Islam yang mendengar suara saya wajib memahamkan masyarakat. Sebab kalau masyarakat ini tidak dipahamkan bahaya. Kemarin-kemarin penjajahnya Belanda. Belanda sudah lari. Yang masih ada itu kan bawaan Belanda. Belanda datang ke Indonesia kan bawa habaib tuh. Dan itu pun sejarah sudah mencatat itu. Loh, orang ngomong gini nggak berani. Yo. Kenapa nggak berani? Memang mereka itu nggak cucunya pendekar, nggak cucunya pejuang. Yo. Kalau saya kan kakek-kakek saya pendekar-pendekar semua. Kebetulan nenek saya ini toh, sama mana panjang tak sampaikan toh akan tunjuk sama saya. Anak-anak ini ada orang kok nyampe sangare seperti saya. Berarti kan ada merah kan. Kalau anaknya tidak pendekar ya pasti ya meong-meong. Nggak mungkin ya diparani kambing ya lari dan dia. Rasulullah pada dahulu bila mana Fatimah mencuri, potong tangannya. Itu bukti bahwasanya anak cucu Rasulullah itu tidak ada yang akhlaknya jelek, tidak ada yang maksud gitu. Bukankah duriya Rasul itu tidak maksum? Benar, duriya Rasul tidak maksum. Tapi Rasulullah itu basyarun lakal basyar. Manusia tidak seperti manusia biasa. Anak cucunya itu akan dijaga oleh Allah sehingga kalau di akhir zaman itu akan melahirkan apa itu Imam Mahdi. Dan anak Kanjeng Nabi ngono iku lho. Ada orang ngaku-ngaku cucune Kanjeng Nabi senengane mengklaim ya. Jawa bumi tarim, pintu tarim, Indonesia pintu tarim, kan ngawur ya. Pengklaiman yang ngawur ya. Bahkan sebuah kisah-kisah yang gak masuk akal ya. Apalagi ada tadi yang saya bacakan tadi, apa itu? Rasulullah diklaim orang Yaman. Salatullah ala tohal qiyamati. Banyak tuh masyarakat kita gak paham. Rumah sana juga qasidah HP gitu. Nah, itu kan karyanya orang-orang Alawi. Semoga rahmat tadim Allah ala toha kepada Rasulullah al-Yamani yang dari Yaman. Kapan Rasulullah lahir di Yaman? Kapan Rasulullah wafat di Yaman? Kapan Rasulullah hidup di Yaman? Enggak pernah. Kita kalau ngomong gini toh jangan mingkring-mingkring. Mingkring-mingkring ya kesamplok uang jengking. Iya, pendekar gitu. Ini orang Jawa ini anak keturunannya Kamandanu, anak keturunannya Gajah Mada, anak keturunannya Malampir, Nini Pelet. Apa itu? sudah terbiasa. Yang di Al-Qur'an jelas, liyudhiba ankum rijsa 'alal bait wa yutahhirukum tadhira gitu. Nyampe Rasulullah pernah merubuti Sayyidina Hasan dan Husain ya kan? Merubuti Sayyidina Fatimah dengan Husain ya? Lalu Rasulullah menyanjung-nyanjungnya. Kemudian Rasulullah menerangkan ahlul bait Rasulullah itu al-Mustafa wal Murtado wa banahuma wal Fatimah. Jadi Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Hasan Husain. Kalau Hasan Husain secara otomatis semua duriya Rasul itu berketurunan Hasan Husain. Sementara Allah berfirman liyudhiba ankum rijsa. Allah akan menghilangkan rijsun. Rijsun itu ucapan yang jelek, perbuatan yang jelek namanya rijsun. Ahlul bait. Ahlul bait itu ahline Kanjeng Nabi. Wa yutahhirukum tadhira dan Allah sucikan mereka. Mosok ahli bait Kanjeng Nabi nak ngomong angkel jeplak. Kusur buta hati, buta mata. Coba. Ini ada ulama pribumi dijelek-jelekin seperti ini. Bahkan Presiden Republik Indonesia pernah dikatakan presidennya iblis, menteri agamanya dajjal. Coba. Ini ada Habib yang menuduh seperti itu. Loh, ngono banser. Ini segelem ngawal Habib ya, keliru dah. Banser itu malah bisa ngawal Habib. Padahal Habib itu sering jelek-jelekin NU. Sering jelek-jelekin kiai-kiai pribumi. Tapi malah banser nak karo Habib. Walah, nak kiai kampung ini nak kalau datang ke ke pengajian. Banser sing ngaturke paling wong siji wong loro. Coba yang datang Habib. Wah, juga imamai sak gendong-gendong. Wah. Makanya kalau saya itu ngisi pengajian duel sama Habib,
Saya langsung ngetono duit, salamanku nggunake duit seketewu. Pada akhirnya toh Habib berono sing nyalami. Semuanya nyalami saya semua. Memang harus seperti ini ya. Ya. Jadi kita ini jangan mau dibohongin. Dulu itu Helmina itu itu presiden Belanda atau raja Belanda. Dulu datang ke Indonesia untuk mentaklukkan orang Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya membuat tandingan. Sebabnya orang Indonesia itu seneng. Kalau lihat orang juga Imaman, sebenarnya itu takut dia. Makanya didatangkan Habib dari Yaman. Jadi Habib inilah yang mampu untuk meredakan. Kemudian di waktu Indonesia sudah merdeka, Belanda semuanya pulang yang di Habib. Lawang wiridiane Kanjeng Nabi aja diklaim, roti buladat itulah wiridiane Kanjeng Nabi itu. Itu lafaz-lafaz yang ada di roti buladat itu semuanya wiridiane Kanjeng Nabi. Loh, kalau semua wiridiane Kanjeng Nabi ngapain diklaim? Kalau masalah membuat seperti itu, toh orang Jawa lah bisa membuat. Tahlil itu kan buatan orang Jawa. Bacaan tahlil itu buatan orang Jawa. Siapa musonifnya? Musonifnya tidak menyodorkan nama. Kenapa enggak menyodorkan nama? Karena lafaz-lafaz tahlil itu adalah lafaz-lafaz yang ada di dawuhnya Rasul. Saya punya karya tulis itu wiridan Rasulullah. Saya nggak pernah mengklaim ini adalah Rotibul Muharrar, nggak pernah. Kalau itu adalah lafaz Kanjeng Nabi, ya biar disandarkan ke Rasulullah. Jangan diklaim ini Rotibul Haddad, seakan-akan yang membuat karya tulis itu Abdullah bin Haddad Al-Haddad. Kan nggak benar itu, nggak benar. Seperti itu loh sholat. Siapa coba ulama mana yang berani mengklaim bahwa sholat itu pengarang lafaz sholat adalah dirinya? Gak ada. Kenapa gak ada? Karena lafaz sholat itu dari Rasulullah. Kalau lafaz sholat itu dari Rasulullah, siapapun orangnya jangan mengklaim. Ya, saya kalau masalah kitab-kitab yang suka dikaji di pondok-pondok kan itu sebagian ada karangan para habaib atau sayyid itu bagaimana untuk kitab-kitab tersebut? Jadi begini. Sanad nasab sama sanad ilmu itu beda. Sanad ilmu sampai kapanpun ya kita menyambung, walaupun yang kita ambil adalah dari dzurriyyah Rasul atau tidak dzurriyyah Rasul, tidak jadi masalah. Saya ini berguru sama Habib Alwi bin Hasan Al-Idrus. Saya sendiri pernah belajar sama Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Saya juga pernah belajar sama beberapa habaib itu. Dan beliau sampai kapanpun ya guru saya. Walaupun saya punya keyakinan bahwa silsilah nasab mereka terputus gara-gara Ubaidillah adalah tidak putra Sayyid Ahmad, bukan berarti saya memutus silsilah keilmuan, enggak. Jadi maaf, kan itu mungkin dari nenek moyang mereka kan pembohong gitu ya. Maaf, pembohong gitu. Pembohong itu adalah silsilah nasabnya, bukan silsilah itu nasabnya, bukan silsilah keilmuannya. Kalau keilmuannya ya masuknya pada takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu 'alal birri pada kebaikan wa taqwa dan takwa gitu. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau ketakwaan ya sampai kapanpun orangnya, walaupun putranya Abu Jahal yang namanya Ikrimah, berhubung Ikrimah ini orangnya alim, hafid Quran, pada akhirnya ya dimuliakan Rasulullah dan dimuliakan para sahabat karena keilmuan mereka. Walaupun beliau putranya Abu Jahal. Begitu juga Kan'an ini kan putranya Nabi Nuh. Walaupun mereka putranya Nabi Nuh, kalau akhlak atau akidahnya melenceng, ya nggak bisa. Makanya Allah berfirman, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya Kan'an tidak keluargamu. Makna daripada laisa min ahlik ini adalah tidak keluarga di dalam akidah. Karena akidahnya melenceng, mereka tidak percaya dengan adanya Allah gitu. Innahu amalun ghairu sholih, sesungguhnya Kan'an amalun melakukan amal ghairu sholihin, tidak baik itu. Jadi kalau masalah silsilah keilmuan, ya siapapun tetap nyambung. Saya sendiri juga belajar Safinah. Safinah itu kan karya tulisnya Syekh Salim. Tapi perlu digarisbawahi, Safinah yang dipelajari di Indonesia ini sudah ditaskah oleh ulama-ulama pribumi, sudah ditaskah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Begitu juga Sulam Taufik juga sudah ditaskah.
sudah ditaskah. Is'atul Rafiq itu karya tulisnya Sayyid Nawawi sudah taskah. Jadi karya-karya tulis Ba'alawi yang sudah ditaskah rata-rata dipelajari sama orang pribumi. Saya juga mempelajari kitab Yaqutun Nafis juga, bahkan menjadi mata pelajaran di pondok saya. Tidak cuma itu saja, banyak lah silsilah saya yang lewat Ba'alawi itu banyak juga. Silsilah keilmuan. Jadi kalau silsilah keilmuan, walaupun kita tidak mengakui si fulan adalah dzurriyyati Rasul, bukan berarti terus meruntuhkan. Makanya pendapatnya Gus Kausar nggak bener itu. Orang yang memutus silsilah habaib sama saja meruntuhkan silsilah sanad keilmuan, ngawur itu. Itu Gus Kausar kon mondok menan ning Al-Mubarok itu. Ya bener itu. Kadang-kadang orang kan membanggakan, wah ayah saya bin kiai. Kalau masalah bin kiai, ayah saya kiai, kakek saya kiai, buyut saya kiai, jagat saya kiai, udik-udik siwal saya kiai. Nyampe sananya kiai semua. Nggak usah gitu lah. Nggak usah gitu. Jadi apa itu, walaupun Fir'aun walaupun sesat, yang Fir'aun punya anak angkat namanya Nabi Musa. Berhubung Nabi Musa ini orangnya baik dan mendapatkan wahyu dari Allah, membawa Taurat kan, membawa Taurat yang diberikan kepada umatnya, ya harus kita ikuti. Karena ajaran mereka benar. Tapi sama Fir'aun ya nggak boleh gitu. Kita ini yang masih sudah banyak dicontohkan, no. Seperti Qabil, Habil. Kenapa kita tidak antusias tidak boleh mengikuti sama Qabil? Karena Qabil ini adalah seseorang yang durhaka kepada Allah. Di waktu Allah memutuskan kepada mereka, di waktu mereka diperintahkan untuk menyembelih kambing, kemudian kambingnya Habil diangkat oleh Allah, disedot ke langit, sementara miliknya Qabil tidak diangkat oleh Allah. Sudah jelas kan? Pada akhirnya nggak ada salah satu kita ini memberi nama anaknya Qabil, nggak ada. Tidak ada salah satu di antara kita memberi nama anak lelakinya dengan nama Fir'aun. Ya, tidak memberi nama anaknya dengan anak Abu Jahal. Menurut akal yang normal, nggak mungkin orang tua memberi nama anak kepada orang yang durhaka kepada Allah. Begitu juga Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad ini punya anak. Kalau di kitab-kitab sejaman, anaknya cuma 3. Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain. Sedangkan yang Ubaidillah ini klaim-klaiman dari Ba'alawi. Yang nggak mungkin Sayyid Ahmad memberi nama anaknya dengan Ubaidillah. Ubaidillah itu gembong pembunuh dzurriyyati Rasul. Bahkan yang menusuk kepalanya Sayyidina Husain. Itu Ubaidillah bin Ziyad. Yang nggak mungkin toh. Panjenengan ngerti kalau Ubaidillah ini gembong pembunuh dzurriyyati Rasul. Kira-kira kalau panjenengan punya anak lelaki diberi nama Ubaidillah nggak? Ya nggak amit-amit aja. Lah ya amit-amit kan. Lah ya. Banyak Habib yang saya tanya, Habib, semuanya kamu punya anak lelaki. Sementara panjenengan sudah tahu kalau Ubaidillah ini adalah pembantai dzurriyyati Rasul. Kira-kira putra panjenengan yang lelaki diberi nama Ubaidillah enggak? Apa kata Habibnya? Tidak lah Kiai. Ya saya sudah tahu gitu loh. Qurannya sudah jelas, ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, sejarahnya sudah jelas. Mereka juga banyak membuat tipu-tipuan, penipuan. Itu loh. Apa itu Habib Lutfi gara-gara memalsukan makam. Habib Lutfi kan memalsukan makam itu. Ini semua orang Indonesia ngerti semua ini. Apa yang terjadi kalau mereka menipu makom, artinya menipu orang Islam se-Indonesia, maka sanad thariqahnya batal. Jangankan sanad thariqah, dulu itu ada seorang ulama menyampaikan ribuan hadis disampaikan kepada para murid-muridnya. Setelah itu dia pernah ngapusi hebat. Pus. Jadi kucingnya itu diberi makanan. Setelah kucingnya keluar dari pintu, langsung pintunya ditutup. Kucingnya nggak diberi makanan. Ini gara-gara nipu hewan. Langsung semua hadis-hadisnya hukumnya doif semua. Tidak boleh digunakan. Apalagi menipu rakyat Indonesia dengan mendirikan makam-makam palsu. Itu runtuh semua itu. Makanya jamaah thariqahnya Habib Lutfi mulai berkurang. Bahkan kemarin itu jamaah dari Pemalang minta istihad sama saya. Saya bilang terserah panjenengan. Apa kata mereka? Kiai, kami lebih baik mengundurkan diri aja Kiai. Kami tidak mengikuti thariqahnya Habib Lutfi Kiai gitu. Lagi pula saya gabung di PBI ini toh atas perintah Romo Yai saya dan atas perintahnya Mursyid Thariqah Satoriyah yang beliau bertemu dengan Rasulullah langsung dan Rasulullah berfatwa bahwa Ba'alawi tidak min dzurriyyati Rasul, tidak cucunya Rasulullah. Kalau masalah beliau alim, siapapun orangnya yang alim adalah min warasatil anbiya.
baik mereka itu berketurunan Rasulullah atau tidak berketurunan, wajib kita muliakan. Karena fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim jauh lebih utama dari sebagaimana keutamaanku dibandingkan dengan keutamaan orang-orang yang paling rendah di antara kamu semua. Paham kan? Dan ada yang mau ditanyakan Pak Yai. Iya, gimana? Kan ya kalau memang Balawi itu mengklaim dari silsilah Ubaidillah, yang notabene Ubaidillah itu bukan anaknya dari Sayyid Ahmad ya Pak Yai ya. Iya, benar. Jadi dia dulu kalau begitu garis keturunan dari Sayyid Ahmad dari anak yang 3 itu sampai sekarang masih ada Pak Yai. Banyak tuh, saya Abdul Jilani itu, terus Wali Songo yang ada di Indonesia itu. Oh, jadi Wali Songo itu dari anak-anak Sayyid Ahmad yang 3 itu Pak Yai? Iya, benar. Sayyid Ali. Benar. Sedangkan yang Ubaidillah itu pencangkokan, penipuan. Mereka itu sudah terbiasa nipu-nipu itu makam.